Sehingga bagaimana ditaklid, dohirnya tidak beramal. Jadi bagaimana i'rabnya? La nafiyah, la mahallalahu minal i'rab, dari harf Zaidun qa'imun, langsung mubtada Zaidun marfu wa alamatu rafihi dhammah adh-dhahirah, wa qa'imun khabaruhu marfu wa alamatu rafihi ad-dhammah adh-dhahirah. Dan di sini ditambah misal untuk menguatkan wala amrun, waw atifah, dan la amrun seperti la Zaidun. Berarti dia maktuf kepada la Zaidun. Maka amrun maktuf kepada Zaidun. Kepada la Zaidun, maka wala amrun. Maka yang menjadi poin di sini la Zaidun qa'imun. I'rabnya apa tadi? Mubtada wal khobar. Maka jawabnya sekarang wal jumlah ismiyah mubtada wal khobar Zaidun qa'imun fi mahallin nasb sadda masadda al maf'ulain. Maka dia dari segi lafaz mubtada wal khobar, dan dari segi amal beramal, namun tidak dijaharkan. Dan contoh yang berikutnya in nafiyah. Jadi ada juga nafiyah itu in, na'am. Harfu nafi banyak. Tadi ada ma nafiyah di Al-Quran, ma haula yantiqun. Dan sekarang la yang kita lewati. Dan sekarang ini in, semuanya nafiyah, maknanya tidak. Maka in nafiyah juga shadirul kalam, dia mendahului mubtada, sehingga menjadikan antara dhanna wa akhwatuha dengan mubtada yang akan dijadikan maf'ul bih terpisah dengan in nafiyah di sini. Wa in nafiyah nahu alimtu in Zaidun qa'imun. Maka di sini juga ilgha dari segi lafaz. Maka i'rabnya alimtu fi'il wa fa'il. In harfun nafi, bimakna nafi, maka tidaklah. Sehingga diartikan alimtu, aku beranggap inna Zaidan qa'iman, bahwa tidaklah Zaidan itu dalam keadaan berdiri, tapi Zaidan itu dalam keadaan duduk atau tertidur dan sebagainya. Maka in nafiyah. Maka i'rabnya tadi alimtu fi'il wa fa'il, in harfun nafi, Zaidun mubtada qa'imun khobaruhu kilahuma marfu'an wa alamatu raf'ihima bi dhammah. Namun setelah itu wal jumlah ismiyah Zaidun qa'imun fi mahallin nasb sadda masadda maf'ulain. Baik, fahimtum? Dan juga wa hamzatul istifham. Begitupun hamzah istifham. Selalu di awal atau tidak? Naam. Seperti antum mengatakan a antum muslimun, hal anta shaimun, hal anta Muhammadun. Maka semuanya selalu di depan ismun istifham. Apakah kamu, dan apakah kamu. Seperti in English juga. Are you student? Bukankah kamu, atau apakah kamu murid, penuntut ilmu? Dan begitu pun di dalam penafian. Aren't you student? Pelajaran kita pelajaran bahasa Arab ya. Tidak usah banyak-banyak di bahasa Inggris. Taib, yang jelas di semua lughah dan Indonesia pun. Apakah kamu penuntut ilmu? Apakahnya di depan iya apa tidak? Maka itulah ismun istifham di berbagai lughah, di dalam grammar, in English, in Arabic, dan juga di bahasa Indonesia shadirul kalam. Makna shadirul kalam selalu di awal. Seperti tadi manafiyah, dan juga in nafiyah dan la nafiyah, dan juga lam al-ibtida. Maka sekarang hamzah istifham masuk kepada mubtada wal khobar. Dia menjadi penjeda antara fi'il donantu dengan mubtada'nya, dengan yang akan dijadikan maf'ulnya. Maka i'rabnya tetap mubtada wal khobar.
Maka kita masuk contoh. Wa hamzah al-istifham nahu alimtu azaidun qa'imun amrun. Maka di sini alimtu fi'lu al-yaqin ataupun fi'lul qulub, af'alul qulub. Maka aku menganggap apakah Zaidun itu telah bangun, amrun ataupun amr yang telah bangun. Maka di sini i'rabnya sama. Alimtu fi'il wa fa'il, hamzah istifham, huruf istifham, dan Zaidun mubtada dan qa'imun khobarnya. Adapun am di sini harfu ataf, amrun, kembali kepada Zaidun, i'rabnya marfu. Namun yang menjadi poin, Zaidun qa'imun dari jumlah ismiyah mubtada wal khobar fi mahalli nasb sadda masadda al maf'ulain. Hada huwa. Sekarang selesai dari contoh, maka ingin berbicara di akhir tentang hukum. Fata'liku wajib. Ini dia. Lalu permasalahan ta'lik tadi, apa hukumnya? Wajib. Berarti kalau tidak ditaklik mendapat dosa. Iya. Awas, permasalahan wajib di dalam ilmu lughatil arabiyah maknanya hada yajuz wa hada wajib. Jadi maknanya aku berdosa jika aku tidak melaksanakan ilgha ataupun ta'liq. Berdosa kepada Allah. La, inama maknahu wajib, mengharuskan untuk di-i'rab seperti itu. Adapun kalau tidak dilaksanakan, insya Allah tidak dosa, cuman salah dalam meng-i'rab, salah dalam berbahasa Arab, tidak fasih. Fata'liku wajib. Sekarang hukumnya mentaklik ini wajib. Di saat apa tadi? Didahului oleh shadirul kalam. Baik lam al-ibtida, baik ma, in, la nafiyah, baik istifham seperti hamzah, azaidun. Maka semua hukumnya ini wajib diamalkan. Dan tadi wa qaunu ahadil maf'ulain ismun istifham nahu alimtu ayyuhum abuka. Kelewat. Dan begitu pun bisa jadi salah satu dari maf'ulain maknanya dari mubtada ismun istifham boleh. Seperti alimtu ayyuhum abuka. Maka ini pun ilgha. Karena ayyu di sini ismun istifham. Bukan mubtada, namun dijadikan mubtada. Maka di sini alimtu ayyuhum abuka, maka ayyuhum mubtada dan dia mudhaf dan dhamirha mudhafun ilaih wa mim lil jama', abuka khobar. Maka di sini juga gagal, dinamakan dengan ta'liq. Kembali kepada hukum, fata'liq wajibun idza wujida syai'un min hadhihi al-mu'allaqat. Maka jika terjadi tadi shadirun jumlah, harus ditaklik. Kemudian faidah wala yadkhulu at-ta'liqu. Maka taklik seperti tadi dikarenakan didahului dari shadirul jumlah, hamzah istifham au nafiyah. Perkara permasalahan taklik ini tidak masuk kepada taklik dan kepada ilgha fi syai'in minal af'al at-tasir. Maka af'alut tasir tidak masuk. Dikarenakan al-Arab melihat ini tidak ada hubungannya. Maka permasalahan taklik dan ilgha itu tidak masuk kepada af'alut tasir seperti ja'altu tadi. Wala fi qalbin jamid wa huwa hab wa ta'allam. Maka di dalam af'alul qalb yang dua ini tidak bisa dilaksanakan taklik ataupun ilgha. Dua, apa? Hab dan ta'allam. Fa innahuma mulaziman sigotal amr. Ilahnya keduanya harus dalam keadaan sigotul amr, tidak mutasarrif kepada fi'il madhi dan
fi'il mudhari harus habli. Dan juga harus ta'allam, fi'lun amr keduanya. Wa ma adahuma af'alil bab yatasarraf. Adapun selain hab dan ta'allam seperti alimtu, maka bisa fi'lun madhi alimtu. Wa kadalika bisa menjadi misalnya seperti tadi donantu. Bisa donantu fi'lun madhi dan bisa yadunnu fi'lun mudhari. Adapun hab dan ta'allam harus sigahnya fi'lun amr. Maka tidak yatasarraf. Fa hada huwa sabab. Wa ma adahuma minal af'al al-bab yatasarraf. Ya'ti minhu al-mudhari' wal amr wa ghairihima yakni madhi. Illa wahab minal af'ali tasir fa innahu mulazim li sigatil madhi. Idza lafadz wahaba. Maka jika dijadikan wahaba masuk kepada fi'lu tasir, maka fi'lu tasir tidak boleh ta'liq dan tidak boleh al-ilgha juga. Maka kita cukupkan pelajaran kita di sini. Kesimpulannya dari pelajaran kita di sini, af'alut tasir dan af'alul qulub itu dibagi menjadi 3 dari segi pengamalan. Pertama, diamalkan dan itu asal dari 2 fi'il af'alul qulub dan af'alut tasir. Dan yang kedua, ilgha. Dan ini contohnya bagaimana jika dia itu ilgha, jika si fi'ilnya itu diakhirkan, dan ini ilgha yang wajib. Maka seperti Zaidun qaimun donantu. Maka di sini harus Zaidun qaimun, tidak boleh dalam keadaan mansub. Namun jika tawassut, jika dia di antara mubtada wal khabar Zaidun donantu qaimun, maka di sini jawaz. Mau dilaksanakan ilgha boleh, mau dilaksanakan keduanya maf'ulun bih boleh. Dan yang ketiga at-ta'liq. Dan makna at-ta'liq, dia dohirnya tidak diamalkan dari segi i'rab. Namun dari segi makna dan dari segi al-mahal, maka dia itu mempunyai makna yang benar. Sehingga ini makna dari at-ta'liq. Dan contoh dari ta'liq seperti kami sebutkan tadi di dalam Al-Quran, laqad alimta ma haula yantiqun. Maka di sini syahidnya ma masuk kepada haula sebagai mubtada. Maka ma di sini ma nafiyah dan haula sebagai mubtada, dan yantiqun fi'lun wa fa'il fi mahalli ar-rafa khobar dari haula. Ini dari segi i'rab dinamakan ta'liq. I'rabnya i'rab dari mubtada wal khobar. Namun dikatakan haula yantiqun mubtada dan fi'il wa fa'il, yantiqun khobaruhu sadda masadda maf'ulain. Sadda masadda al maf'ulain fi mahalli nasb. Paham sekarang? Wa naktafi ila huna wa jazakumullahu khairan.